Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam bahagia. Puji syukur kepada Tuhan, saya sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Alkitab telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di belahan dunia ini, termasuk bahasa saya, yaitu bahasa Indonesia. Saya bersyukur dengan diterjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa di belahan dunia ini, termasuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga saya dibantu, dilancarkan, dimudahkan untuk mempelajari isi Alkitab sesuai dengan bahasa saya, bahasa Indonesia. Saya bisa mempelajari tentang perjalanan kehidupan manusia dari manusia awal sampai juga ke akhir zaman. Bagaimana kehidupan tahapan-tahapan manusia di dalam peradaban manusia, di masa Adam, di masa Kain, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, kemudian juga Daud, Salomo, raja-raja di Israel, di Yehuda, kemudian juga peradaban di masa Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian di masa sekarang ini. Kemudian saya juga bisa mempelajari tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus, tentang mujizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus Kristus, juga tentang karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus, hingga Tuhan berkenan turun ke dunia sebagai manusia. Saya bersyukur bahwa Alkitab telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di belahan dunia ini, menunjukkan bahwa Tuhan orang Kristen itu Tuhan yang maha baik. Karena ketika Alkitab telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di belahan dunia ini, sehingga semua manusia dapat belajar dengan mudah, dengan lancar, belajar tentang Alkitab dengan bahasanya sendiri. Jadi setiap orang dapat belajar tentang Alkitab, tentang isi Alkitab, langsung belajar dari Alkitab, tidak harus tergantung pandangan orang lain. Bukan karena kata orang, tetapi bisa langsung belajar isi Alkitab melalui Alkitab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasanya masing-masing. Kemudian ketika Alkitab telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di belahan dunia ini, semua tergantung manusianya. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, yang dicipta sebagai makhluk serupa segambar Tuhan sendiri, yang diberikan kehendak bebas. Jadi saudara-saudaraku, ketika Alkitab sudah diterjemahkan dan didistribusikan ke seluruh belahan dunia ini, bukan kemudian serta-merta setiap orang akan percaya dan mengikuti dan belajar atas isi Alkitab. Semua orang bebas untuk menentukan bagaimana sikap setiap orang terhadap Alkitab. Boleh percaya, boleh tidak percaya dengan isi Alkitab. Boleh percaya namun tidak membaca. Boleh percaya namun setengah membaca. Boleh percaya membaca tapi tidak melakukan. Boleh percaya kemudian hidupnya setengah-setengah, setengah-setengah melakukan ajaran Alkitab, dan setengah-setengah tidak melakukan ajaran Alkitab. Juga boleh percaya dan hidupnya suam-suam kuku, dingin tidak, panas tidak. Atau percaya kemudian membaca firman Tuhan, merenungkan, dan ingin sungguh-sungguh totalitas hidup taat dan setia atas ajaran Alkitab. Tetapi boleh juga
membaca kemudian menolak Alkitab, membaca tidak setuju, tidak percaya dengan isi Alkitab, tidak masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya patut bersyukur karena yang pertama tadi menunjukkan Tuhan, orang Kristen adalah Tuhan yang baik karena berkenan untuk mengizinkan Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai banyak bahasa di belahan dunia ini, sehingga setiap orang dimudahkan, dilancarkan untuk membaca isi Alkitab, apapun sikapnya kemudian, apakah mau percaya atau tidak, semua tergantung orang yang membaca atau tidak membaca. Yang kedua, Tuhan Maha Baik karena Tuhan mengizinkan Alkitab diterjemahkan, sehingga ketika manusia meninggal dunia, maka manusia tidak bisa lagi memiliki alasan berdalih bahwa mereka ketika masih hidup di dunia tidak membaca Alkitab. Ketika kemudian meninggal di dunia, maka disitulah keadilan Tuhan. Jadi Alkitab ibarat undang-undang, saudara-saudaraku. Undang-undang ketika sudah disahkan, diundangkan, dan diberlakukan, maka semua warga negara dianggap tahu dan mengerti tentang undang-undang. Tidak ada alasan setiap warga negara mengatakan tidak tahu tentang undang-undang walaupun belum membaca atau tidak bisa membaca undang-undang, karena azas hukum sudah menyatakan demikian. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mungkin tidak tahu ada undang-undang yang melarang ini itu, dan kemudian karena tidak tahu kita melanggar dari undang-undang tersebut, dan kita kemudian beralasan, berargumentasi, berdalih bahwa saya belum tahu ada undang-undang tersebut. Tidak ada kata maaf, tidak ada toleransi. Jadi ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melanggar suatu undang-undang walaupun kita tidak tahu dan belum membaca atau tidak bisa membaca, tetapi ketika kita melanggar undang-undang tersebut, maka kita akan menerima hukumannya. Dan saya patut bersyukur karena Alkitab yang seperti undang-undang, namun Tuhan masih memberikan izin Alkitab bisa disebarluaskan, didistribusikan, dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di belahan dunia ini, sehingga memudahkan setiap orang untuk membaca isi Alkitab. Nah, ketika sudah membaca isi Alkitab, maka kemudian ketika sudah dipanggil Tuhan, meninggal sesuai dengan ajaran Kristen, bahwa di dalam Matius dikatakan bahwa Injil Kerajaan itu harus diberitakan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian segenap bangsa di dunia ini, bahwa kemudian dunia akan berakhir kesudahannya. Jadi sekarang yang pertama, Alkitab sudah diterjemahkan, didistribusikan, disebarluaskan ke seluruh dunia dengan berbagai bahasa di belahan dunia ini, dengan harapan silakan yang mau membaca dimudahkan, dilancarkan dengan terjemahan di dalam bahasanya masing-masing. Yang kedua, Tuhan Maha Baik karena tidak seperti di dalam suatu negara ada undang-undang disahkan, diberlakukan, namun rakyat sebenarnya belum tahu tentang isi undang-undang tersebut. Namun Tuhan mengizinkan Alkitab, kitab suci orang Kristen, disebarluaskan, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.
Sehingga berbahagialah bagi orang yang mau membaca firman Tuhan, merenungkan, percaya, taat dan setia dengan sungguh dan totalitas. Karena nanti Tuhan akan memilih orang-orang yang sungguh-sungguh membaca, merenungkan, taat dan setia dengan sungguh dan totalitas atas isi Alkitab. Jadi banyak yang dipanggil. Banyak orang Kristen di dunia ini yang percaya kepada Tuhan, bahkan juga percaya tentang isi Alkitab, namun hidupnya tidak konsekuen, tidak konsisten dengan ajaran dari isi Alkitab orang Kristen. Maka Tuhan akan memisahkan mana yang domba, mana yang kambing, mana yang lalang, mana yang gandum. Jadi Tuhan akan memisahkan, dan yang dipanggil banyak, tapi yang dipilih hanya sedikit. Jadi menggambarkan, walaupun Alkitab sudah diterjemahkan, didistribusikan ke belahan dunia ini dengan berbagai bahasa, ternyata tidak semua orang Kristen akan dipilih Tuhan. Memang ketika Alkitab disebarluaskan, begitu banyak orang senang menjadi Kristen, banyak menjadi Kristen, bahkan sampai saat ini secara kuantitatif orang Kristen adalah mayoritas di dunia ini. Namun Tuhan sudah berpesan dan mengingatkan, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Oleh karena itu saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, marilah kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan isi Alkitab, taat dan setia, hidup sungguh-sungguh secara totalitas untuk hidup sesuai isi Alkitab, sesuai dengan jalan Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan suam-suam kuku, apalagi dingin. Karena semua itu tidak akan menjadi perkenan Tuhan dan akan ditolak Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.